Jurnalis transfer Fabrizio Romano memberikan kabar terbaru mengenai masa depan Kylian Mbappe yang masih terus dikaitkan dengan Real Madrid. Striker Paris Saint-Germain itu akan berstatus bebas transfer musim panas mendatang. Seperti yang sudah diketahui, manajemen Les Parisiens berusaha keras mempertahankan Mbappe di Parc des Princes. Hal ini sempat membuat berang manajemen Les Parisiens yang langsung berusaha melepasnya. Sayangnya PSG gagal menemukan tim yang bersedia membayarkan biaya sebesar 250 juta euro untuk memboyong Mbappe, termasuk Real Madrid. Meski banyak rumor yang beredar di luar sana, saya belum menerima kabar apapun tentang Mbappe terkait masa depannya bersama PSG, demikian penuturan Romano, dilansir dari PSG Talk. Rasmus Højlund mengklaim jika punggawa San Marino berusaha mengakhiri karirnya kala kedua tim bertemu di kualifikasi Euro 2024. Penyerang Manchester United sempat mendulang 1 gol kala Denmark menang 2-1 atas San Marino. Di laga tersebut, Højlund mengaku tak nyaman dengan permainan kotor yang diperagakan bek-bek San Marino. Ia merasa aksi-aksi pemain bisa membuatnya cedera. Saya tak dapat berkata banyak selain berpikir merekalah yang memulai dan permainan berlanjut. Mereka membawa ke level berikutnya dan mungkin akan berpikir bisa mengakhiri karir seseorang, urainya. Højlund kini sudah selesai membela negaranya dan siap berfokus kembali ke klub. Sebuah komentar dilontarkan oleh Jamie Carragher menyangkut performa Casemiro selama bermain untuk Man United musim ini. Menurut legenda Liverpool tersebut, Casemiro saat ini sudah kehilangan kemampuannya dalam bersepak bola terutama dari segi fisik. Kaki Casemiro sudah hilang, kemampuan dan fisiknya. Saya mau jadi yang pertama untuk mengatakannya, sebelum orang menyadari kemampuan itu sudah tak ada lagi. Komentar Carragher sendiri sebenarnya ada benarnya karena meski Casemiro mengkontribusikan 4 gol dan 1 assist selama musim ini berjalan, ia kesulitan untuk memotong serangan lawan dan juga melindungi lini belakang dari serangan. Rodri menegaskan apabila dia tak mau bermain di Liga Pro Arab Saudi tersebut. Alasannya karena di liga tersebut tidak memiliki sebuah hal yang ia inginkan dalam bermain sepak bola. Apabila bergabung ke proyek Arab Saudi sepertinya akan sulit untuk saya, prioritas saya bermain sepak bola itu sendiri adalah ambisi. Ambisi olahraga yang mencakup ambisi secara individu dan juga secara kolektif, saya tak melihat Arab Saudi menawarkan hal tersebut. Dalam dunia sepak bola semua bisa berubah apalagi saya biasa juga pindah-pindah, tapi yang jelas untuk saat ini saya berbahagia bermain di sini. Jadi kita lihat saja nanti di masa mendatang, ujar Rodri dilansir Koop. Rekan setim di Manchester United mendesak dengan tegas Jadon Sancho agar dia segera meminta maaf kepada manajer Erik ten Hag. Sancho sendiri sudah sering diingatkan oleh para pemain bahwa dia tidak akan pernah kembali lagi ke tim utama sampai dia meminta maaf ke sang manajer. Kendati demikian, Sancho masih juga bersikap membatu. Dia menolak melakukan itu dan teguh dengan pendiriannya alias merasa dirinya tidak memiliki kesalahan sama sekali terhadap sang pelatih. The Sun memberitakan, kini para kolega di Man United yang merasa frustrasi dengan situasi ini, ramai-ramai memojokkan Sancho untuk segera mendatangi Ten Hag lalu mengakui kesalahan. Salah satu wonderkid Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, mengalami nasib yang tidak terlalu baik di musim ini. Oleh karena itu, Direktur Olahraga Der Roten, Sebastian Kehl, angkat bicara perihal kondisi sang pemain dan klub. Performa apiknya membuat banyak klub yang mengincarnya, termasuk raksasa La Liga, FC Barcelona. Dirinya baru tampil sebanyak 47 menit di 4 laga. Tentunya hal tersebut membuat pemain keturunan Kamerun ini dirumorkan akan hengkang dari Dortmund pada bursa transfer musim dingin mendatang. Dilansir dari BVB Bas, Kehl tidak bisa memberikan kepastian apakah Moukoko mendapatkan menit bermain lebih atau tidak nantinya. Kami tahu apa yang dimiliki Moukoko, tentunya ia berharap bisa mendapatkan menit bermain lebih, ucap Kehl. Sheffield United mesti memasang kewaspadaan penuh saat menghadapi Manchester United di lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. Sebab, setan merah punya Marcus Rashford yang siap jadi mimpi buruk The Blades. Jelang pertandingan ini, baik Sheffield maupun Man United sama-sama mengincar kemenangan untuk tujuan yang berbeda. Adapun untuk laga ini, setan merah bisa berharap banyak kepada Marcus Rashford. Dilansir dari Transfermarkt,
Dalam 4 duel terakhir kontra Sheffield, Rashford mampu membuat hingga 3 gol dan 3 assist. Saya siap untuk memberi kontribusi. Ini mengenai memetik kemenangan sebanyak mungkin buat saya, kata Rashford dikutip dari situs resmi Man United. Bayern Munich mendatangkan Harry Kane dari Tottenham Hotspur di bursa transfer musim panas kemarin. Meski mahal, harga tersebut tergolong masuk akal mengingat kualitas Harry Kane sudah terjamin di liga sebesar Liga Inggris. Benar saja, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencatatkan banyak skor, di mana Kane sudah mencetak 8 gol dan 4 assist hanya dari 7 laganya. Kehadiran Kane tentu sebagai obat luka para fans Bayern Munich. Bersama Kane, Sané menjelma menjadi pemain yang hidup kembali di musim ini. Dari 7 laga, Sané sudah mencetak 6 gol. Duet maut mereka mirip seperti Tachibana bersaudara di komik Captain Tsubasa. Menurut sang pelatih, Thomas Tuchel, hubungan antara Kane dan Sané menjadi alasannya. Kehadiran Kane mampu membuat Sané kembali tampil prima. Sebagai tanda terima kasihnya, Sané membantu Kane beradaptasi di Jerman. Manchester United menyiapkan paket kejutan dengan memboyong Modric yang saat ini kian frustrasi di Madrid. The Red Devils berencana bergerak untuk veteran Kroasia tersebut di bursa transfer Januari mendatang. Seperti diketahui, Modric belakangan ini sering galau karena tak lagi mendapatkan menit bermain yang cukup alias diakini lebih sering dicadangkan oleh pelatih Carlo Ancelotti. Modric beberapa kali dikaitkan dengan Arab Saudi, tetapi Man United rupanya diam-diam menaruh ketertarikan untuk bekerja sama dengan peraih Ballon d'Or edisi 2018 itu. Ada beberapa tim yang menanyakan tentang dia dan salah satu dari mereka adalah Manchester United, tutur pandit Diario Give me your Eduardo. five-a-side team. Sancho tetap membatu, ogah minta maaf ke Erik ten Hag. Rekan setim di Manchester United mendesak dengan tegas Jadon Sancho agar dia segera meminta maaf kepada manajer Erik ten Hag. Seperti diketahui, telah dikucilkan dari tim utama selama lebih dari sebulan setelah mengkritisi ten Hag di media sosial. Sancho sendiri sudah sering diingatkan oleh para pemain bahwa dia tidak akan pernah kembali lagi ke tim utama sampai dia meminta maaf ke sang manajer. Kendati demikian, Sancho masih juga bersikap membatu. Dia menolak melakukan itu dan teguh dengan pendiriannya alias merasa dirinya tidak memiliki kesalahan sama sekali terhadap sang pelatih. The Sun memberitakan, kini para kolega di Man United yang merasa frustrasi dengan situasi ini, ramai-ramai memojokkan Sancho untuk segera mendatangi Ten Hag lalu mengakui kesalahan. Sancho juga sudah berapa kali diberitahu oleh staf pelatih Man United bahwa isu dia ini akan langsung berakhir andai dia secara sederhana meminta maaf langsung ke Ten Hag. Pep Guardiola sempat meyakinkan Jude Bellingham selama 3 jam untuk bergabung dengan klubnya kemarin sebelum dirinya berlabuh ke Real Madrid. Pemain timnas Inggris resmi bergabung dengan Real Madrid di musim panas kemarin dengan mahar 131 juta euro dari Borussia Dortmund, namanya sukses menjadi salah satu pemain penting bagi Madrid sejak awal kedatangannya. Namun jauh sebelum Los Blancos membuka negosiasi, City sempat membuka penawaran dengan mahar dan gaji yang lumayan tinggi untuk sang pemain. Namun meski begitu, Bellingham lebih tertarik hengkang ke Spanyol dibanding menerima tawaran wah dari City. Di bursa musim panas mendatang, Barcelona dilaporkan tertarik mendatangkan pemain muda Chelsea Ian Maatsen. Menurut berbagai laporan dari media di Spanyol, Blaugrana tengah memantau kondisi pemain berusia 21 tahun itu bersama Chelsea. Kontraknya di Stamford Bridge bakal rampung akhir musim ini. Sejauh ini, masih belum jelas apakah Chelsea dan Maatsen bakal membicarakan kontrak baru atau tidak. Namun mengingat tipisnya peluang main di tim utama Chelsea, Barcelona mungkin bisa menjadi opsi menarik baginya lantaran Xavi Hernandez kerap memberikan kesempatan bagi para pemain mudanya untuk unjuk gigi di tim utama. Pemain pinjaman Manchester United, Mason Greenwood mengaku tertarik bermain secara permanen untuk Getafe di musim depan. Saat ini, dirinya tengah dipinjamkan mentas semusim ke depan bersama Los Azulones. Greenwood datang ke Getafe di akhir bursa musim panas kemarin pasca sang pemain tak masuk rencana Erik ten Hag di musim ini. Menurut laporan dari The Sun, seperti diwartakan Stety News, Greenwood disebut senang berada di kota Madrid dan dirinya ingin dipermanenkan pasca masa peminjamannya berakhir.
Mereka mungkin tak bisa memberikan penawaran besar dan masih belum diketahui berapa harga jual yang ditempel United untuk Greenwood. Bayern Munich dilaporkan siap menyaingi Barcelona dalam perburuan Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen di bursa mendatang. Kabar tersebut disampaikan oleh Mundo Deportivo. Sebelumnya, Azulgrana tertarik mengamankan sang pemain dan tengah memantau situasi dari bintang Jerman. Namun untuk mengamankan Wirtz, Bayer akan ada di atas angin. Pasalnya, Blaugrana tak memiliki kekuatan finansial yang prima. Di sisi lain, untuk mengamankan Wirtz, ada dana besar yang harus disiapkan dan masa baktinya bersama Die Wexelf hingga 2027 mendatang. Leverkusen selaku tim pemilik hanya mau membuka negosiasi untuk pemainnya di angka 100 juta euro. Eden Hazard akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu. Namun, menurut Gary Neville, dirinya pensiun karena tidak punya mentalitas seperti Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Eden Hazard sedianya memang bukanlah pesepak bola kacangan kala masih aktif bermain, khususnya ketika membela Chelsea FC. Ia bahkan disebut sebagai legenda tim London Biru setelah dalam kurun 7 tahun mampu menyumbangkan 2 gelar Liga Inggris, 2 titel Liga Eropa, dan masing-masing 1 gelar FA Cup dan Carabao Cup. Real Madrid adalah klub yang tidak kenal ampun, jadi kuburannya pemain-pemain top, kata Gary Neville selaku mantan pemain Manchester United yang dilansir dari The Sun. Ronaldo dan Messi, setiap hari punya misi jadi pemain terbaik di dunia. Sayangnya, Hazard tidak seperti itu, tegasnya. Manchester United mengalami kesulitan sejak awal musim ini. Dari 11 pertandingan di semua kompetisi, Setan Merah hanya mampu meraih 5 kemenangan dan 6 kali kalah. Pada ajang Premier League, Manchester United kini terpuruk di papan tengah. Sementara itu, Manchester United menderita 2 kekalahan di Liga Champions. Alhasil, Setan Merah terbenam di posisi juru kunci klasemen Grup A. Melihat Manchester United yang begitu kesulitan, Sherwood mempertanyakan kebijakan transfer yang sudah dilakukan Ten Hag. Menurutnya, pemain mahal yang sudah didatangkan Setan Merah belum mampu mengangkat tim. Dia Ten Hag lebih menyukai superstar, kata Sherwood kepada Sky Sports. Andriy Lunin mengaku tak mempermasalahkan hadirnya Kepa Arrizabalaga di Santiago Bernabeu. Madrid mendatangkannya karena kiper utama mereka mengalami cedera parah. Ia harus dioperasi dan akan absen lama dari skuad Madrid. Lunin menegaskan ia siap bersaing secara sehat dengan Kepa. Ia pun yakin kedepannya akan mendapat kesempatan bermain di skuad utama Madrid. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Pada akhirnya, Carlo Ancelotti yang memutuskan, ujarnya pada El Chiringuito. Kepa dan saya bersaing. Kami melakukan pekerjaan yang sama, kita lihat saja, musimnya masih panjang. Juventus dilaporkan tertarik mengamankan punggawa Atletico Madrid, Mario Hermoso di bursa musim panas menadang. Kontrak bek asal Spanyol akan rampung di penghujung musim ini. Hermoso bisa menjalin komunikasi dengan tim lain dan kondisi ini membuat tim khawatir akan status pilarnya. Baru-baru ini, laporan dari La Gazzetta dello Sport mengklaim jika Juventus tertarik mengamankan sang pemain yang bisa didatangkan secara gratis pasca kontraknya berakhir. Hal tersebut coba diantisipasi klub dengan menawarinya kontrak baru dalam beberapa pekan ke depan. Sejauh ini, Hermoso sudah memainkan 10 laga di intas kompetisi bersama klub. Real Madrid menjadi salah satu klub yang cukup sibuk di bursa transfer musim panas kemarin. Salah satu transfer Los Blancos yang cukup mencuri perhatian adalah Jude Bellingham. Bellingham ditebus dari Borussia Dortmund dengan harga yang mencapai 103 juta euro. Gelandang asal Inggris tersebut langsung tampil tajam bersama klub barunya. Di sisi lain, Real Madrid harus berpisah dengan sejumlah pemainnya di musim panas kemarin. Para pemain itu meninggalkan Santiago Bernabeu karena berbagai alasan. Karim Benzema merupakan pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah Real Madrid. Namun, dia memutuskan untuk mengakhiri kebersamaannya dengan Los Blancos pada musim panas kemarin. Benzema menerima pinangan klub Arab Saudi Al Ittihad setelah kontraknya di Real Madrid habis. Dia pun menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Berusia 35 tahun, Benzema masih belum kehilangan ketajamannya di Arab Saudi. Mantan pemain Lyon tersebut sudah mencetak 3 gol dan 2 assist dari 7 penampilan di liga.
Timnas Prancis menghajar Skotlandia pada pertandingan uji coba. Les Bleus menang 4-1 setelah sempat tertinggal lebih dulu. Tim tamu mengejutkan tuan rumah ketika pertandingan baru berjalan 11 menit. Billy Gilmour sukses menjebol gawang Prancis lewat tembakan terukurnya di kotak penalti. Pavard mencetak brace 8 menit kemudian. Bek Prancis itu mencetak gol tap-in dari umpan Kylian Mbappé. Prancis mendapat hadiah penalti pada menit ke-41. Kylian Mbappé yang maju sebagai eksekutor penalti sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Prancis tetap tampil menyerang selepas masa jeda. Bola muntah tembakan Griezmann yang membentur mistar langsung disambar Kingsley Coman ke dalam gawang Skotlandia. Prancis menjauh 4-1. Skor 4-1 untuk Les Bleus bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Timnas Indonesia menang dengan skor 6-0 pada laga pertama yang dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno. Pada leg kedua, giliran Brunei Darussalam yang jadi tuan rumah. Pada leg kedua, pelatih Shin Tae-yong tidak akan meminta anak asuhnya untuk mengendurkan fokus. Skuad Garuda akan tetap bermain serius dan membidik kemenangan. Shin Tae-yong ingin Indonesia bermain menghibur. Kami dalam kondisi yang bagus dan fit. Kami akan melakukan yang terbaik untuk para pendukung di Indonesia, ataupun yang ada di Brunei Darussalam, ucap Shin Tae-yong. Di kubu Indonesia, Dimas Derajat tentu saja jadi pemain kunci. Penyerang 26 tahun tampil luar biasa pada leg pertama. Dimas Derajat dalam momentum yang positif dan mungkin akan menjadi teror bagi Yura Indera dan kolega. Penyerang Manchester City, Julian Alvarez masuk dalam daftar incaran Barcelona pada tahun depan. Xavi Hernandez selaku juru taktik Azulgrana sangat mengagumi pemain asal Argentina itu. Laporan yang sama menyebut jika tahun depan Alvarez memiliki klausul rilis di angka 50 juta euro. Barca PD bisa mengamankan sang pemain lantaran di City, ia kerap menjadi pemain nomor 2 setelah Erling Haaland dalam 12 bulan terakhir. Musim ini, Alvarez sudah mentas dalam 13 laga di lintas kompetisi. Dalam periode tersebut, ia mampu mendulang 6 gol serta 5 assist bagi The Sky Blues.